Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 10. Kasusnya adalah boot loop karena gagal memasang TWRP dan kebetulan handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya. Perhatikan, ada logo gembok terbuka di bagian atas layarnya. Kita akan coba untuk flashing full firmware-nya. Oke, untuk sementara handphone bisa kita letakkan dulu. Kita menuju ke tampilan komputer dulu untuk kita siapkan file dan toolsnya. Ada 3 file yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah firmware, yang kedua adalah ADB setup atau ADB driver, dan yang ketiga adalah minimal ADBN Fastboot. Yang pertama kita ekstrak tentu saja firmware-nya dulu aja. Di sini ada firmware dengan kode name Mojito ID Global Emacs. Bisa kita double klik dulu untuk proses ekstraknya dan kita double klik lagi isinya sampai muncul tampilan ekstrak seperti ini. Kita tunggu dulu sampai proses ekstraknya selesai. Mungkin banyak teman-teman yang bingung, sebenarnya Redmi Note 10 itu kode name-nya Sunny atau Mojito. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Kita tunggu dulu sampai proses ekstrak firmware-nya selesai. Kalau sudah selesai akan muncul jendela WinRAR satu lagi, di dalamnya ada sebuah folder. Folder ini bisa langsung kita ekstrak ke drive C atau ke desktop. Bagaimana jika kita satukan aja dengan file-file yang lainnya? Tadi kebetulan aku letakkan di folder bahan di desktop. Jadi kita ekstrak di sini aja, kita tunggu sampai proses ekstrak yang kedua ini selesai dan firmware-nya menjadi sebuah folder. Oke, ini masih berjalan ya untuk proses ekstraknya. Kalau sudah selesai proses ekstraknya, jendela WinRAR-nya ini bisa kita close dua-duanya dan bisa kita lihat sekarang di sini ada folder hasil ekstrakan firmware-nya. Jadi folder ini nanti akan kita langsung flash saja dengan menggunakan file di dalam folder firmware-nya ini tanpa menggunakan flash tool. Selanjutnya ada ADB setup, ini kita install juga, kita double klik untuk installernya, kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Bisa kita ketikkan huruf Y kemudian enter, ketikkan Y lagi enter, installing ADBN Fastboot, kemudian ketikkan Y lagi dan enter. Muncul tampilan seperti ini, klik next saja. Kalau sudah ready to use, kita klik finish, all done, jendela CMD-nya tadi akan otomatis keluar. Selanjutnya kita menginstal minimal ADBN Fastboot, kita bisa double klik dan jalankan installernya. Kemudian tinggal kita next saja sampai terinstall. Create a desktop icon, kita centang, next lagi dan install. Kita tunggu, kemudian otomatis launch dan muncul tampilan jendela CMD-nya. Untuk WinRAR-nya kita close, kemudian kita posisikan CMD di pojok kiri atas dari monitor kita. Nanti kita akan gunakan untuk mengecek kode name dan juga status bootloader-nya. Sekarang kita siapkan dulu kabel data, langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer. Selanjutnya untuk handphonenya ini kita masukkan ke mode Fastboot. Karena handphone tidak bisa kita matikan, maka langsung aja kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol powernya sampai handphone masuk ke mode Fastboot seperti ini. Kemudian kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer, tapi sebelumnya kita akan bergabung lagi dengan tampilan komputernya atau tampilan Windows-nya. Oke, langsung aja sekarang bisa kita colokkan dulu kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh komputer atau oleh Windows yang kita gunakan. Kemudian untuk mengetes apakah handphone ini sudah terbaca atau belum, bisa ketikkan perintah Fastboot spasi the features pada CMD atau minimal ADBN Fastboot yang kita jalankan tadi. Jika sudah muncul serial Fastboot-nya seperti ini, berarti handphone sudah bisa terbaca oleh komputer yang kita gunakan atau oleh Windows yang kita gunakan. Sekarang kita akan cek dulu status bootloader-nya dengan mengetikkan perintah atau komen Fastboot spasi OEM spasi device minus info, kemudian kita tekan enter dan perhatikan pada baris kedua muncul keterangan device unlocked-nya adalah true, yang artinya handphone ini sudah ter-unlock bootloader-nya. Kemudian sekarang kita akan cek kode name-nya dengan mengetikkan perintah Fastboot spasi getvar spasi product. Kemudian kita tekan enter dan perhatikan di sini untuk product name-nya adalah Sunny, tetapi bisa kita gunakan firmware Mojito. Untuk firmware-nya bisa langsung di-download dari server Xiaomi. Untuk linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Untuk proses flashing-nya, tinggal kita jalankan aja flashall.bat, jadi file flashall.bat pada folder firmware yang kita ekstrak tadi. Untuk handphonenya masih terhubung ke komputer dalam mode Fastboot. Kemudian bisa kita minimize dulu untuk minimal ADBN Fastboot-nya. Kita buka folder firmware-nya. Di dalamnya ada file dengan nama flashall.bat.
Kita bisa jalankan file ini sampai muncul jendela CMD baru dan perhatikan di sini proses flashingnya sudah berjalan. Tinggal kita tunggu aja proses flashingnya sampai dengan selesai. Jadi sekarang teman-teman gak usah khawatir ya, jika mendapati Redmi Note 10 dengan kode name Sunny bisa di-flashingkan dengan firmware Mojito. Langsung aja bisa download di website Xiaomi atau linknya sudah aku sediakan di bawah video ini pada kolom deskripsi. Dan istimewanya lagi, ketika handphone Xiaomi sudah ter-unlock bootloadernya, maka untuk proses flashing firmware-nya kita tidak membutuhkan flash tool. Kita tidak membutuhkan Mi Flash Tool. Cukup dengan memasukkan handphone ke mode flash boot, kemudian kita bisa buka folder hasil ekstrakan firmware-nya dan kita jalankan file dengan nama flashall atau flashall.bat. Selanjutnya akan muncul jendela CMD dan proses flashing akan berjalan seperti ini. Untuk durasi flashingnya lumayan lama, ini aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah proses flashingnya selesai, jendela CMD-nya akan otomatis close atau keluar, kemudian handphonenya akan otomatis restart, langsung muncul ke logo Redmi seperti ini. Sekarang tinggal kita tunggu aja hasilnya. Apakah kasus boot loop-nya sudah bisa sembuh cukup dengan flashing full firmware saja atau tidak? Kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi loadingnya ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Dan seperti biasa, daripada menghabiskan waktu yang banyak, kita percepat aja durasi loadingnya. Kalau sudah selesai, handphone akan langsung masuk ke tampilan welcome screen dari MIUI 12 seperti ini. Tinggal kita setup aja handphonenya sampai ke tampilan menu. Apabila muncul tampilan telepon ini terkunci atau this device is locked, silakan teman-teman verifikasikan password akun Mi-nya yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini, dan selanjutnya bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Mungkin nanti kita juga akan memerlukan verifikasi akun Google, karena perhatikan di pojok kiri atas handphone ini ada logo gembok, yang biasanya logo gembok tersebut menandakan jika handphone ini terkunci FRP akun Google. Atau kadangkala untuk MIUI 12 kita cukup mengkoneksikan aja handphone ini ke jaringan internet via WiFi, kemudian kita setup tanpa harus melakukan verifikasi akun Google. Atau bisa juga dengan verifikasi kunci layar yang sebelumnya kita setup untuk Redmi Note 10 ini. Namun sementara kita coba untuk setup dulu handphone ini tanpa koneksi internet, apakah bisa masuk ke tampilan menu atau tidak. Dan ini sudah di akhir setup, pengaturan selesai. Ada loading memuat aplikasi. Biasanya loading ini lumayan lama, jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Dan ternyata setelah loadingnya selesai ada tampilan belum masuk seperti ini. Untuk menggunakan ponsel ini, Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset. Kita akan setup ulang ya, kita klik siapkan ponsel lagi. Kemudian sekarang kita akan setup ulang handphone ini dengan mengkoneksikan handphone ke jaringan internet. Jika tidak ada WiFi, teman-teman bisa gunakan data seluler. Oke, sekarang kita coba untuk hubungkan dulu ke jaringan internet via WiFi. Setelah terhubung ke jaringan internet, kita lanjutkan proses setupnya. Apakah dia minta verifikasi kunci layar atau verifikasi akun Google atau tidak? Salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Kita lihat apakah meminta verifikasi akun Google atau tidak. Oh, ternyata di sini meminta verifikasi untuk buka kunci layarnya. Jika kita tahu kunci layarnya, tinggal kita gambarkan aja kunci layarnya. Atau kita bisa klik gunakan akun Google. Namun ternyata di sini akun Google-nya juga minta verifikasi. Tinggal kita masukkan aja akun Google-nya dan tinggal kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Cukup mudah untuk flashing Xiaomi Redmi Note 10 yang sudah unlock bootloader. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.